Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Sunday Movie. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berdasar kisah nyata berjudul Shopee The Final Days. Film ini bercerita tentang seorang mahasiswi Universitas Munich bernama Sophie Magdalena Scholl. Dia menentang pemerintah Nazi yang dinilai merenggut hak asasi manusia. Sophie tidak sendiri. Dia bersama kakak dan teman-temannya yang tergabung dalam organisasi bernama White Rose, menyebar pamflet berisi ideologi anti-Nazi. Film ini dibuat berdasar transkrip dari interogasi Sophie Scholl 5 hari sebelum dia dieksekusi mati. Sebelum lanjut, seperti biasa, saya selalu mengingatkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu agar kalian lebih bisa merasakan keseruan dalam film ini secara lebih real. Tapi jika kalian tidak masalah dengan hal tersebut, izinkan saya untuk lanjut ke alur ceritanya. Film dibuka dengan Sophie Scholl dan temannya bernama Gisela sedang mendengarkan lagu berbahasa Inggris secara sembunyi-sembunyi. Lalu Sophie dengan tergesa-gesa pergi ke sebuah studio. Di sana sudah ada Hans, Willy Graf, dan Christopher Probst. Mereka semua tergabung dalam sebuah organisasi anti-Nazi bernama White Rose. Mereka berempat sedang sibuk mencetak pamflet anti-Nazinya untuk disebar. Ada sekitar 6.000 pamflet yang dicetak dan siap dikirimkan ke penjuru Jerman lewat pos. Tapi karena keterbatasan amplop, Hans berencana akan menyebarkan sisanya di kampus besok. Tentu saja Willy dan Christopher tidak setuju karena hal tersebut sangat berbahaya. Hans bersikeras untuk menyebarkan pamfletnya di kampus dan siap menanggung segala resikonya. Lalu satu persatu dari mereka meninggalkan tempat tersebut dengan hati-hati karena sudah melewati jam malam. Sophie dan Hans kuliah di universitas yang sama, yaitu Universitas Munich. Hans kuliah di jurusan kedokteran, sedangkan Sophie kuliah di jurusan filsafat dan teologi. Sebelum dia tidur, Sophie menyempatkan diri untuk menulis surat ke adiknya di kampung halaman. 18 Februari 1943 menjadi hari di mana mereka beraksi. Sophie dan Hans berangkat ke kampusnya dengan membawa koper berisi 6.000 pamflet. Sesampainya di kampus, mereka berdua langsung melancarkan aksinya dengan membagi pamflet-pamflet tersebut ke setiap sudut kampus sebelum jam istirahat tiba. Sayangnya perhitungan Hans meleset. Mereka sudah dicurigai oleh petugas di sana dan pada saat akan keluar, mereka berdua ditangkap. Hans tidak mengakui perbuatannya. Tapi petugas tersebut melihat perbuatan mereka dan akhirnya Sophie mengakui perbuatannya demi melindungi Hans. Sophie dan Hans dibawa ke ruangan rektor untuk diperiksa. Hans membuang dan menyobek kertas asli dari pamflet tersebut. Lalu kepala kepolisian bernama Robert Moore datang untuk menyelidiki kasusnya. Sophie dan Hans diperiksa identitasnya dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya di kantor polisi, Sophie dan Hans diinterogasi di tempat yang terpisah. Pada interogasi pertama ini, Sophie Scholl tidak mengakui perbuatannya. Dia beralasan hanya iseng menyebarkan pamflet yang berserakan di lantai 3. Robert Moore mendesak Sophie untuk jujur dengan memberikan banyak pertanyaan kepada Sophie dan menunjukkan barang bukti yang dia bawa berupa koper. Sophie menjawab semua tuduhan itu dengan tenang, seakan dia tidak melakukan apa-apa. Karena Robert tidak mendapatkan pengakuan dan bukti yang kuat, Sophie akan ditahan sementara sebagai saksi sambil menunggu hasil dari interogasi kakaknya. Sophie dibawa ke selnya. Dia disuruh untuk melepaskan perhiasan dan melewati pemeriksaan sesuai dengan protokol. Dia berada satu sel bersama Elsa Goebbels, seorang komunis yang sudah dipenjara selama 1 tahun lebih. Beberapa saat kemudian, datanglah sipir penjara bernama Lochner untuk membebaskan Sophie. Tapi saat ingin menerima surat pembebasannya, sipir tersebut menerima telepon dari Robert yang menyuruh membawa Sophie ke kantornya untuk diinterogasi lebih lanjut.
Ayah Sophie yang juga seorang wali kota di Frostenberg pernah dipenjara selama 6 minggu karena telah menghina Hitler. Hal tersebut menambah kecurigaan dari Robert. Kepolisian telah menggeledah rumah Sophie dan studio tempat mereka berkumpul kemarin. Polisi menemukan berbagai benda mencurigakan dan bukti kuat keterlibatan Sophie, seperti pistol dengan 190 butir peluru, sebuah tas, perangko dengan jumlah yang tidak wajar, selembar pamflet, tulisan tangan dari pamflet tersebut, dan mesin tik dengan sidik jari kakaknya. Walaupun sudah ditemukan bukti-bukti kuat, Sophie tetap mengelak dari segala tuduhan dan tidak mengakui aksinya. Sampai Robert menunjukkan hasil dari interogasi kakaknya yang sudah mengaku membuat dan merencanakan aksi penyebaran pamflet ini. Akhirnya Sophie dengan bangga mengakui keterlibatannya dalam aksi kemarin. Pada awalnya Sophie mendukung pemerintah Jerman karena melihat Hitler yang berhasil menyelamatkan Jerman dari jurang kehancuran. Sophie juga tergabung dalam barisan pemuda Hitler. Tapi mata Sophie terbuka setelah dia tahu bahwa Jerman akan memulai Perang Dunia Kedua. Dia bersama keluarganya berpandangan bahwa perang hanya akan membawa Jerman menuju jurang kehancuran lagi. Singkat cerita, setelah melewati interogasi yang kedua, Sophie Scholl diputuskan sebagai tersangka bersama Hans dan Christopher Probst. Lalu dia dikembalikan ke selnya. Sophie hanya memikirkan bagaimana nasib orang tuanya setelah mereka tahu bahwa dirinya sedang ditahan karena dugaan makar. Apalagi ibunya sering sakit-sakitan. Elsa Goebbels, rekan satu selnya, menguatkan dan menghibur Sophie. Keesokan harinya, Sophie diinterogasi untuk pertama kalinya sejak dia ditetapkan menjadi tersangka. Robert telah menyelidiki lebih lanjut soal keterlibatan orang lain dalam aksi penyebaran pamflet kemarin. Dia mengindikasi adanya organisasi bernama White Rose. Sophie Scholl membantah hal tersebut. Dia mengaku hanya kakaknya dan dia yang melakukan aksi menentang Nazi. Tapi Robert menemukan bukti yang mengarah pada sebuah pergerakan organisasi, seperti adanya 2000 kiriman surat dari Munich ke penjuru Jerman, 6000 pamflet yang diketik dan dicetak, yang dimana hal tersebut adalah mustahil jika dilakukan oleh 2 orang saja. Sophie tetap bersikeras bahwa hanya dia dan kakaknya yang terlibat. Dia mencoba melindungi teman-temannya. Karena Sophie tidak membeberkan nama-nama yang terlibat, dia dikembalikan ke selnya. Di tengah malam, dia terbangun karena mendengar suara seseorang yang disiksa. Sophie menjadi cemas tentang keadaan kakaknya. Dia hanya bisa berdoa, menyerahkan segala kecemasannya kepada Tuhan. Keesokan harinya interogasi berlanjut. Kali ini Mohr menanyakan alasan kenapa Sophie memutuskan untuk membelot dari partai Nazi. Sophie menjawab, langkah Hitler untuk menguasai Eropa di bawah partainya akan membuat Jerman jatuh lagi ke jurang kehancuran. Hati Sophie hancur saat dia kehilangan gurunya di Elm. Gurunya yang seorang Yahudi dibawa oleh tentara Nazi pada tahun 1941. Hati Sophie bertambah hancur saat dia mengetahui program eutanasia anak-anak cacat oleh Nazi. Anak-anak cacat yang berada di lembaga amal gerejanya dibawa untuk dijadikan subjek eksperimen. Sophie hanya ingin Jerman menjadi negara yang makmur dan tentram tanpa peperangan. Robert menyanggah pernyataan Sophie. Dia berkata semua itu dilakukan karena Jerman akan memasuki era baru di mana seluruh Eropa akan menjadi tanah bangsa Arya. Robert menawarkan keringanan hukuman dengan syarat dia harus mengkhianati ideologinya. Sophie tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan mendukung partai Nazi. Pada saat dia kembali ke sel, tiba-tiba suara alarm serangan udara terdengar. Kota Munich dibombardir oleh pesawat-pesawat sekutu. Semua orang berlindung. Hanya Sophie Scholl yang girang melihat kota Munich dibombardir. Keyakinannya semakin kuat bahwa sebentar lagi Jerman akan dikalahkan. 21 Februari 1943, Sophie terduduk sambil memandangi jendela. Dia merasa bersalah karena aksinya ikut menyeret Christopher Probst yang telah menjadi ayah untuk 3 orang anak.
Singkat cerita, dia dipanggil untuk menghadap jaksa. Dia dituntut sebagai makar tingkat tinggi dengan hukuman mati. Besok menjadi hari di mana nasib mereka semua ditentukan. Sophie hanya bisa pasrah dan berdoa untuk meminta ketenangan dalam menghadapi hukumannya. Beberapa saat kemudian, seorang pengacara datang untuk membantu Sophie. Sophie berbicara dengan penuh keyakinan bahwa dirinya harus dihukum tidak lebih rendah dari kakaknya dan mereka semua harus menjamin keselamatan dari orang tuanya di Ulm. Pengacara tersebut malah menganggap permintaan Sophie adalah hinaan bagi orang Jerman. Dan dia tidak akan membantu Sophie dalam persidangannya besok. Perlakuan pengacara tersebut tidak membuat Sophie goyah. Dia tetap tegar menghadapi segala tuntutan dan hukuman. Dia percaya ideologinya tidak akan mati dan namanya akan dikenang dalam sejarah. 22 Februari menjadi hari persidangan Sophie. Dia berpamitan dengan Elsa dan berterima kasih karena sudah menemani dirinya beberapa hari ini. Sophie hanya bisa pasrah karena dia tahu nasib hidupnya selanjutnya. Dia dibawa ke pengadilan. Di sana dia bertemu dengan Hans untuk pertama kalinya sejak mereka ditangkap. Christopher Probst menjadi orang pertama yang disidang. Dia memohon kepada hakim untuk mengasihani dirinya karena dia baru saja dikaruniai seorang bayi yang sangat membutuhkan sosok seorang ayah. Christopher Probst juga menyangkal segala tuduhan tersebut dan beralasan dia menulis pamflet itu karena sedang depresi. Tapi hukum tetaplah hukum. Usaha Probst untuk membela diri menjadi sia-sia. Hukuman mati sudah menunggu di depan mata. Kali ini giliran Hans yang disidang. Berbeda dengan Christopher, Hans berani mengatakan alasannya menentang Nazi. Dia hanya ingin rakyat Jerman hidup dengan damai tanpa peperangan dan menghentikan segala bentuk pembantaian di Eropa. Hans tidak gentar dengan segala makian dari hakim. Dia tetap mempertahankan ideologinya sekalipun harus dihukum mati. Setelah Hans, tibalah giliran Sophie yang disidang. Sama seperti Hans, dia menentang segala bentuk pembantaian yang dilakukan oleh Nazi, dan perang hanya akan membuat rakyat Jerman semakin menderita. Sophie menambahkan, lewat pamfletnya itu, dia akan menghentikan pembantaian orang-orang Yahudi di Eropa. Sophie ingin rakyat Jerman tidak dibenci oleh seluruh dunia. Perkataan Sophie di sana hampir membuka hati nurani para perwira yang datang. Tapi Sophie langsung disuruh diam dan duduk. Di tengah-tengah persidangan, masuklah orang tua Sophie. Mereka meminta menjadi pembela untuk para terdakwa. Tapi keinginan mereka ditolak oleh hakim dan diusir keluar dari ruangan sidang. Setelah proses sidang dari mereka bertiga, sekarang giliran pembacaan vonis. Dengan tuntutan makar tingkat tinggi, mereka semua akan menghadapi hukuman mati hari itu juga. Mereka langsung dibawa untuk menjalani hukumannya. Sophie diberi kesempatan untuk menulis wasiat terakhir sebelum dihukum mati. Sophie hanya bisa menangis sambil menulis wasiat terakhirnya. Tidak lama kemudian, orang tua Sophie datang untuk menguatkan dan mengatakan kebanggaannya terhadap pergerakan dan ideologi Sophie. Tidak tampak ekspresi kecewa dari wajah orang tuanya. Mereka berpamitan sambil berpelukan untuk terakhir kali. Setelah itu, Sophie diperkenankan bertemu dengan pendeta penjara. Sophie berdoa dengan pendeta tersebut dan itu sudah cukup membuat Sophie kuat dalam menjalani hukuman mati. Sebelum menghadapi hukuman mati, Sophie, Christopher, dan Hans diizinkan bertemu untuk terakhir kalinya. Mereka berpelukan dan saling menguatkan satu sama lain. Pada tanggal 22 Februari, tepat pukul 5 sore, menjadi hari di mana hidup Sophie Scholl berakhir di tiang pancung. Sophie menghadapi kematiannya dengan tenang dan tidak takut sama sekali. Sophie Scholl dan organisasi Mawar Putih memang sudah mati, tapi ideologi mereka akan terus hidup. Juli tahun 1943,
pamflet buatan Sophie dan kakaknya berhasil diselundupkan ke Inggris. Tentara sekutu menyebarkan pamflet tersebut ke seluruh penjuru Jerman dengan menggunakan pesawat. Lalu film pun selesai. Segitu aja alur cerita kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan menghibur kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton video kami sampai habis. Nantikan video selanjutnya hanya di Sunday Movie. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.